Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pelajar KPW Pratama Bandung Cibenying. Selamat bergabung dengan podcast kami, Sinclair, Senior Cibenying Text Learning on Air. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita minggu ini, yaitu mengenai implementasi EBUPOT unifikasi. Nah, kawan pajak sejalan dengan semangat DJP untuk terus berkembang dan bertransformasi demi terselenggaranya sistem administrasi yang lebih baik dan juga sangat customer oriented sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak di era digital ini. DJP mengembangkan adanya aplikasi terbaru yaitu EBUPOT unifikasi yang mulai ada aturannya itu di tahun 2019, tapi kemudian baru akan diimplementasikan secara nasional pada tahun 2022 ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai EBUPOT unifikasi ini dan juga aturannya yaitu Per 24 PJ 2021, dengan ini telah bergabung dengan kita Bapak Erik Rubianto, penyuluh dari KPW Pratama Bandung Cibenying. Selamat siang, Mas Erik. Selamat siang, Mbak Ina. Apa kabar? Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semangat, Mas. Siap. Nah, Mas Erik kan ini tadi ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, kita akan mengimplementasikan secara nasional mengenai EBUPOT unifikasi ini. Nah, mungkin banyak sekali kawan pajak di sini yang belum mengenal apa sih EBUPOT unifikasi ini. Bisa dijelaskan nggak, Mas Erik, mengenai EBUPOT ini? Baik. Selamat siang menjelang sore kawan pajak semuanya. EBUPOT unifikasi ini adalah perangkat lunak yang disediakan oleh DJP pada laman DJP online atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi serta mengisi dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi. Unifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menyatukan, penyatuan atau hal menjadikan seragam. Sementara SPT sendiri sudah kita ketahui bersama, SPT itu adalah surat pemberitahuan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran, objek pajak, bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa unifikasi SPT adalah proses penyatuan atau menyatukan atau penyeragaman berbagai jenis pelaporan pajak ke dalam satu SPT. Merujuk pada pasal 1 angka 7 Per Dirjen Pajak nomor Per 24 PJ 2021, SPT masa PPh unifikasi selanjutnya disebut sebagai EBUPOT unifikasi juga adalah surat pemberitahuan masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh-nya, penyetoran atas pemotongan dan atau pemungutan PPh, atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, jadi SPT unifikasi ini tadi sih kata kuncinya tuh di penyatuan gitu ya. Jadi sarana aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk si wajib pajak ini melaporkan SPT-nya secara gabungan gitu ya, Mas ya, dalam satu kesatuan. Betul. Jadi wajib pajak yang sebelumnya perlu untuk melakukan instalasi aplikasi SPT terlebih dahulu untuk melakukan pelaporan dengan jenis aplikasi ISPT yang berbeda-beda setiap jenis pajaknya. Jadi untuk PPh 22 kita harus install aplikasi sendiri. Dengan adanya unifikasi ini tidak perlu lagi, bahkan tidak bisa lagi menggunakan aplikasi ISPT. Nanti semuanya dilakukan secara online di laman DJP online. Aplikasinya web based. Oh, jadi kan kalau dulu tuh ya. Jadi kalau misalnya dulu kan WP itu ribet ya. Kalau misalnya Betul. mau datang dulu ke kantor pajak, Bu tolong bantu installin dong gitu ya. Terus belum tentu PC atau laptopnya tuh support gitu ya. Kadang-kadang betul sekali. Ya. Jadi yang penting ada koneksi internet gitu ya. Betul. Jadi insya Allah lebih memudahkan untuk wajib pajak.
Oh, baik. Nah, terus kan kalau misalnya tentang, kan ini kata-katanya aplikasinya namanya EbuPot Unifikasi. Kalau dulu kan ada yang udah kita kenal mungkin ya, dan mungkin beberapa wajib pajak udah menggunakan itu aplikasi EbuPot 23 atau 26. Nah, ini sama nggak sih aplikasi unifikasi sama yang EbuPot 2326 ini, Mas Erik? Baik, secara aplikasi kurang lebih sama, tapi seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa aplikasi EbuPot Unifikasi ini menggabungkan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa beberapa jenis pajak. Jadi kalau sebelumnya EbuPot 2326 ini hanya untuk PPh pasal 23 dan atau 26 saja, nah di EbuPot Unifikasi ini aplikasi ini digunakan oleh wajib pajak untuk membuat belas pasal 4 ayat 2, 22 dan 23 sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan pelaporannya. Jadi hal-hal terkait kewajiban berbagai jenis pajak yang tadi itu pasal 15, 4 ayat 2, 22 dan 23 dari wajib pajak ketika melakukan transaksi mulai dari membuat bukti potong, kemudian untuk pencetakan bukti potong pemotongan atau pemungutan unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut, bahkan bisa juga untuk membuat ID billing. Jadi jika sebelumnya kita harus membuat ID billing pada laman e-billing di DJP online, di unifikasi ini ada menu untuk dapat langsung membuat ID billing dari bukti potong yang sudah kita buat. Jadi benar-benar one stop application gitu ya, jadi semua dari mulai bukti potong, bikin billing, bahkan untuk melaporin SPT itu udah dalam satu aplikasi ya. Kayak dulu kan, kalau misalnya dulu tuh di ISPT tuh kita bikin dulu bukti potong, lalu bikin SPT induk, SPT lengkapi lampiran-lampirannya, baru bikin CSV, terus upload gitu ya di filing DJP online. Sekarang enggak ya, langsung aja gitu dalam satu aplikasi. Benar-benar ngasih kemudahan banget buat wajib pajak ya, Mas Heri. Iya, betul. Jadi tujuan utamanya memang untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan adanya one stop application ini tentu memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti potong bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Karena bukti potong yang diterbitkan melalui EbuPot ini nantinya langsung terekam di server milik DJP dan memiliki barcode khusus. Bagi pihak pemotong meningkatkan akurasi dan validasi pemotongan atau pemungutan PPh, karena nanti NPWP atau nik lawan transaksi akan tervalidasi secara online. Jadi saat kita input NPWP-nya, jika NPWP-nya tidak valid, maka tidak akan muncul namanya. Begitu pula dengan NIK, itu sudah langsung tervalidasi jika ada kesalahan pengisian. Kemudian untuk billing tadi yang bisa langsung dibuat pada aplikasi pun itu untuk meminimalisir adanya kesalahan. Kalau sebelumnya, mohon maaf wajib pajak misalnya salah bikin billing, tentunya itu kan akan merepotkan ya. Jadi pada saat mau lapor, di input nggak bisa, harus ngajuin pemindah bukuan dulu. Nah, dengan EbuPot Unifikasi ini, itu dapat meminimalisir hal tersebut, gitu. Tentunya hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan menyampaikan SPT masanya. Ya, jadi mudah-mudahan habis ini ada aplikasi yang mudah, one stop application, tinggal connect internet, mudah-mudahan WP-nya jadi makin patuh ya pelaporannya, karena udah makin mudah gitu Mas Erik ya. Nah terus apa semua WP langsung dapat akses si aplikasi EbuPot Unifikasi ini? Atau ada syarat-syarat khusus atau gimana? Siapa aja sih yang bisa mengaksesnya, Mas? Baik, aplikasi ini sebetulnya piloting projectnya sudah mulai dari tahun 2021 ya, tapi belum di semua KPP. Jadi pilot projectnya itu baru di 5 KPP. Namun pada tahun ini 2002 mulai Januari sebetulnya seluruh wajib pajak sudah dapat mengakses aplikasi ini mulai bulan Januari. Hanya untuk kewajibannya diwajibkan itu baru mulai pada masa April 2022. Jadi mulai bulan April semua wajib pajak sudah harus beralih menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk dapat mengakses aplikasinya tentunya wajib pajak harus memiliki e-fin terlebih dahulu untuk bisa login ke laman DJP online-nya. Kemudian untuk melakukan pengiriman SPT juga diperlukan sertifikat elektronik. Jadi untuk wajib pajak yang belum PKP atau sebelumnya belum pernah menggunakan EbuPot PPh pasal 23 dan 26, silahkan mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk permintaan sertifikat elektronik ke KPP-nya masing-masing, KPP terdaftarnya.
Oke, jadi nanti baru mulai resmi wajib semuanya menggunakan itu di April ya. Tapi dari Januari ini udah bisa mulai pakai gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya WP udah mulai coba di Januari, lalu pakai EBUPOT unifikasi ini, berarti seterusnya udah harus pakai gitu ya. Tapi secara Ya, keseluruhan betul. mulai April gitu. Betul sekali. Oke, terus untuk sertifikat elektroniknya sendiri nih, apakah sertifikat elektronik ini tuh sama dengan sertifikat elektronik yang digunakan oleh PKP atau beda? Sama, jadi untuk sertifikat elektronik untuk wajib pajak yang sudah PKP, yang selama ini sudah memiliki sertifikat elektronik yang digunakan untuk pembuatan faktur, kemudian wajib pajak yang sudah tidak perlu lagi mengajukan permohonan sertifikat elektronik lagi. Jadi sertifikat yang sudah dimiliki sebelumnya itu bisa langsung dipergunakan untuk mengakses EBUPOT unifikasi ini. Oke. Nah, Mas Erik misalnya nih, WP dia kan udah minta EVIN ya, terus dia udah punya sertifikat elektronik juga. Nah, terus bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini gitu? Setelah punya akses, dia bisa akses aplikasi EBUPOT. Nah, gimana sih cara menggunakannya aplikasinya? Nanti ada dua cara pembuatan bukti potong pada aplikasi ini, yaitu secara key in atau di input satu persatu. Jadi ada bukti potong, kita input satu-satu langsung di laman DJP online-nya, atau dengan mekanisme import data berformat Excel. Jadi jika wajib pajak memiliki data transaksi yang banyak, jika dirasa sulit untuk menginput satu-satu, kita ada menu untuk impor data dari format Excel. Kemudian wajib pajak juga perlu memiliki data NPWP dan NIK dari lawan transaksinya. Juga dokumen pendukung lainnya, misalnya seperti kontrak, invoice, faktur, atau kwitansi sebagai sumber data yang nantinya akan diinput pada EBUPOT ini. Bukti potong yang dibuat nanti akan memiliki nomor bukti potong berformat standar yang akan terbit berurutan sesuai dengan urutan dibuatnya bukti potongnya. Oke, jadi nanti untuk input bukti potong itu bisa input satu-satu gitu, tapi kalau misalnya emang transaksinya banyak, dia bisa import yang tadi format Excel tadi ya, Mas Erik ya? Iya, betul. Itu salah satunya untuk memudahkan untuk mereka yang memiliki transaksi yang jumlahnya banyak. Kalau misalnya nih, oh jadi bukti potong itu dibuat per transaksi atau gimana nih Mas Erik? Si bukti potong ini? Baik, jadi bukti potongnya nanti ada dua jenis di SPT unifikasi ini, yaitu yang pertama adalah bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dengan format standar. Terdiri dari bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22, serta PPh pasal 23. Dan bukti pemotongan PPh pasal 26 dan 4 ayat 2 bagi wajib pajak luar negeri atau formulir BPNR. Kemudian yang kedua ada juga dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong, bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Dokumen yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh atas penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan, diskonto sertifikat BI, dan jasa giro PPh atas penghasilan berupa diskonto surat perbendaharaan negara dan bunga obligasi, PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham, dan pendiri di bursa efek. Contoh dokumennya buku tabungan, rekening koran, dokumen lain setara yang paling pihak yang dipotong, nomor unik transaksi atas penghasilan yang dilakukan pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong, di mana penginputannya pada SPT unifikasi dilakukan secara digunggung. Bukti potong pada SPT unifikasi ini juga dapat dibuat satu bukti potong untuk satu wajib pajak yang sama dengan kode objek pajak yang sama pada masa pajak yang sama. Jadi jika dalam satu masa pajak ada satu wajib pajak memiliki transaksi jenis pajak yang sama lebih dari satu, maka cukup dibuatkan satu bukti potong saja. Begitu. Oke, jadi sebenarnya dilihat dulu gitu ya. Kalau misalnya dalam satu bulan ternyata atas wajib pajak yang sama, jenis transaksinya sama gitu ya, pada objek pajak yang sama, terus masa pajaknya sama, dia dibikinnya satu aja ya, nggak perlu beberapa bukti potong gitu. Iya, betul. Jadi nanti diakumulasi saja jumlah berapa jumlah
transaksi totalnya dari wajib pajak tersebut atau dari lawan transaksi itu. Oke, nah ini kan udah masuk ke bahasan yang teknis banget nih ya Mas Erik ya. Jadi tadi kan udah dibahas nih jenis bukti potongnya gitu ya. Nah sekarang misalnya nih kan WP-WP itu ada beberapa. Misalnya dia punya SKB ya. Kalau ini kan kaitannya sama tadi kan unifikasi ini PPh 22, PPh 23 gitu kan ya. Nah, ini WP biasanya dia punya SKB, surat keterangan bebas. Atau untuk WP-WP PP 23 yang dia punya suket misalnya. Nah, ini dia kan nggak dipotong pajak ya? Betul. Jadi pajak sebutangnya 0. Iya. Nah, ini perlu dibuatkan bukti potong juga nggak Mas Erik? Iya, jadi nanti wajib pajak sebagai pemotong dia tetap menginput datanya meskipun jumlah PPh yang dipotong atau dipungut ini nihil karena ada SKB atau misalkan lawan transaksinya memiliki surat keterangan PP 23. Tapi untuk transaksi yang nihil ini tetap harus dibuatkan bukti pemotongan atau pemungutannya. Tentunya wajib pajak yang memiliki fasilitas ini mereka harus dapat menunjukkan buktinya, dan di e-Bupot unifikasi ini sendiri pun jika memang lawan transaksi kita menyatakan memiliki surat keterangan PP 23 atau SKB, itu dapat langsung kita cek. Jadi pada saat kita klik, jika wajib pajak ini memiliki fasilitas, misalnya dia memiliki SKB, begitu kita klik fasilitas SKB maka akan muncul list atau daftar SKB yang memang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Jadi kita bisa langsung mengecek kevalidan dari SKB yang diberikan oleh lawan transaksi kita. Oh, jadi karena tadi kan aplikasi ini web based ya, jadi langsung tersambung ke server gitu. Jadi bahkan suket dan nomor SKB-nya pun bisa langsung tervalidasi tadi ya, sesuai dengan memang yang diterbitkan oleh DJP gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Jadi karena web based jadi sudah langsung bisa dicek validitas dari SKB atau suket yang diberikan oleh lawan transaksi kita. Oke, nah kalau misalnya ini Mas, nanti kan WP udah input bukti potongnya gitu kan ya, dia buat satu-satu bukti potongnya, kemudian dia mencetak billingnya langsung kan tadi bisa di aplikasinya langsung ya. Kemudian tentu dia harus melaporkan juga SPT masa unifikasinya. Nah, bentuk SPT masa unifikasi ini gimana sih? Karena kan kalau dulu di ISPT itu kan SPT-nya itu per pasal ya, jadi pasal 22, 23, 42 itu satu-satu SPT-nya. Ini kan digabung. Nah, ini bentuknya ini kayak gimana nih? Iya, baik. Jadi SPT masa unifikasi ini nanti terdiri dari yang pertama tentu ada induk SPT ya, induk SPT masa unifikasi. Kemudian ada daftar rincian PPh yang disetor sendiri. Kemudian yang ketiga ada daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain, dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi beserta daftar surat setorannya, bukti penerimaan negara atau bukti pemindah bukuan, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan atau 26. Oke, jadi tadi ya kelengkapan SPT-nya itu ada 4 berarti ya. Jadi mulai dari induknya, ada daftar yang disetor sendiri, daftar yang dipungut atau dipotong pihak lain, sama daftar SSP-nya. Tapi semuanya gabungan ya dari keseluruhan jenis pajak tadi, nggak satu persatu gitu. Iya, betul. Jadi nanti di SPT induk nanti ada lebih rincinya lagi, ada tabelnya misalnya untuk SPT 22 berapa jumlahnya, kemudian jadi untuk seluruh jenis pajak yang tadi diunifikasikan, disatukan itu hanya semuanya terkumpul dalam satu SPT masa unifikasi ini. Jadi tidak terpisah-pisah lagi per per pasal demikian. Jadi semuanya disatukan sesuai dengan namanya tadi unifikasi. Nah, misalnya nih Mas Erik, kita tanya lagi yang teknis ya. Kalau misalnya WP melakukan kesalahan pembuatan bukti potong, apakah dia bisa melakukan pembetulan atau pembatalan atas bukti potong tersebut? Nah, ini gimana Mas Erik? Selama SPT-nya belum di posting atau dikirim, itu wajib pajak dapat membetulkan bukti potongnya sebelum menyampaikan pelaporan SPT masa. Kan SPT-nya, jadi SPT masa pembetulan. Tapi jika kesalahannya disadari sebelum wajib pajak mengirimkan SPT-nya, maka silahkan ini dapat dibetulkan atau dihapus. Demikian.
Itu kalau misalnya pembetulan itu atau penghapusan itu berarti sebelum dikirim gitu ya tadi SPT-nya. Iya, jadi sebaiknya sebelum kita silahkan dicek terlebih dahulu apakah data yang kita input sudah betul semua atau belum. Tapi kalaupun nanti sudah terlanjur dikirim, maka ada mekanisme SPT pembetulan seperti SI SPT sebelumnya. Jika kita ada kesalahan dalam pelaporan SPT, bisa menyampaikan SPT masa pembetulan. Oke, berarti nanti ada mekanisme pembetulan juga ya atas misalnya transaksi yang batal atau transaksi yang salah rekam jumlahnya gitu masih bisa dibetulkan ya Mas Erik ya. Tentu dengan membayar kekurangan pajaknya kalau ada yang kurang gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada kelebihan bayar, kelebihan potong karena tadi salah input bukti potong, itu mekanismenya gimana nih atas kelebihan bayarnya? Ya, nanti bisa dipindah bukukan ke masa pajak lain atau ke jenis pajak yang lain atau ke masa pajak yang lain. Memungkinkan juga nggak untuk mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan PMK 187 nih Mas Erik? Selama persyaratannya terpenuhi, itu bisa saja diajukan. Jadi kalau misalkan wajib pajak merasa memang seharusnya dia tidak menyetorkan sejumlah yang tadi menjadikan lebih bayar, maka wajib pajak juga boleh mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Tentunya dilengkapi dengan persyaratan yang harus dilampirkan pada saat wajib pajak ingin menyampaikan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu nanti kita kembalikan kepada wajib pajaknya apakah ingin melalui proses pemindah bukuan atau melalui proses permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Tentunya nanti wajib pajak punya pertimbangan sendiri ya, mereka memilih yang mana. Apakah PBK? Kalau PBK berarti kan uangnya tidak kembali, tapi dialihkan untuk melakukan pembayaran pajak yang lain. Kalau misalkan dia ingin fresh money gitu, dia boleh mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, nah Mas Erik, lalu pertanyaan mungkin terakhir, ya. Apakah untuk keterlambatan, apakah batas waktu pelaporan ataupun pembayarannya ini masih sama dengan aturan yang sebelumnya nih untuk yang SPT masa unifikasi ini? Masih sama, jadi untuk batas-batas waktunya itu masih sama. Jadi untuk pembayaran PPh yang dipotong atau dipungut dari pihak lain, batasnya adalah tanggal 10. Kemudian untuk PPh yang disetor sendiri adalah batasnya tanggal 15. Dan untuk pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Dan untuk denda atau sanksi keterlambatannya pun sama, yaitu Rp100.000 untuk jenis pajak PPh. Namun di sini ada wajib pajak menyampaikan banyak jenis laporan, dia lapor SPT 22, 23, 4 ayat 2, dia terlambat semuanya, dia dikenakan 300.000. Nah, setelah menggunakan SPT masa unifikasi ini, jika dia terlambat menyampaikan pelaporan, maka dendanya hanya Rp100.000 saja. Jadi disamakan dengan satu pelaporan SPT masa PPh. Untuk pembayaran yang terlambat lapor, sanksinya tentunya masih sama juga sesuai dengan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, itu nanti dikenakan sanksi berupa bunga atas jumlah setoran yang terlambat dibayarkan. Oke, Mas Erik, berarti tadi ya sanksinya masih sama ya. Tapi bedanya kalau dulu per pasal, karena SPT-nya masing-masing berarti 100.000 per pasal gitu ya. Kalau sekarang satu laporan notifikasi telat berarti iya, betul sekali. Jadi lebih murah dendanya. Lebih murah dendanya. Tapi mudah-mudahan orang udah patuh semua ya, jadi nggak perlu kena denda nih. Iya, amin. Karena ini sudah sangat memudahkan sekali ya. Jadi kita bisa membuat bukti potong di mana saja, kapan saja selama ada koneksi internet. Tidak perlu lagi install aplikasi dengan laptop atau komputer gitu. Jadi selama saat kita transaksi dimanapun, kita perlu buat bukti potong asal ada koneksi internet, itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih Mas Erik sekali lagi atas bahasannya, sungguh sangat lengkap, sangat mempersiapkan para wajib pajak untuk menghadapi implementasi e-Bupot notifikasi ini. Jangan lupa kawan pajak, di bulan April seluruh wajib pajak yang memiliki kewajiban pelaporan PPh pasal 23, 4 ayat 2, 22, 15 semuanya harus dilakukan melalui aplikasi e-Bupot unifikasi pada laman DJP online. Jadi udah nggak ada lagi nih aplikasi ISPT ya.
Nah, untuk keterangan lebih jelas dan lebih lanjutnya, kawan pajak bisa menghubungi WA Helpdesk ataupun layanan Helpdesk di KPP terdaftar, terutama untuk para wajib pajak di KPP Cibenying. Silakan berkonsultasi dan juga bertanya kepada layanan Helpdesk kami. Insya Allah kami siap membantu dan memberikan informasi terkait aplikasi eBupot Unifikasi ini. Nah, selamat sore. Terima kasih atas waktunya kepada kawan pajak yang mau bergabung pada IG Live atau podcast kita pada hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum.